Ini bukan sekedar perjalanan, tapi juga pelampiasan. Sejak akhir tahun 2024, memang sudah merencanakan untuk berlibur ke gunung, tapi baru ini saatnya. Perjalanan kita skip langsung menuju tempat penitipan kendaraan. Perjalanan ini kita mulai dari Desa Sukamandi, Desa Sukajadi, kemudian Desa Buah Berak. Perjalanan yang kita tempuh mungkin hanya sekedar 20 menit dari rumahku. Kalau sudah menemukan pintu gerbang pemandian air panas Belerang, kita belok kiri, kemudian belok kanan, dan ikuti jalan ini. Rencana kami akan naik berempat, tapi karena yang dua ada halangan, jadi kita berdua yang naik ke atas. Oke guys, kita sekarang udah sampai di mana? Kalian outdoor. Tempat sewa tenda sama penitipan kendaraan ya guys. Kalau kalian mau ke Raja Basa, kalian nitipnya ke sini. Setelah menitipkan kendaraan, kita kemudian lanjut untuk jalan ke atas. Yes. Taruh di sini ya. Saya jarang olahraga, jadi kurang terbiasa kalau naik jalanan yang setinggi ini. Tapi saya sering naik turun seperti ini. Masih di rumah warga, masih di jalan setapak. Tapi gue udah nggak banget. Oh, teropong kota lewat sini ya? Yang tadi itu bukan jalur pendaki, tapi sekarang kita sudah berada di jalur pendaki. Jadi itu dari awal gue kan nitipin motor, terus orangnya nggak ada. Ya udah, kita pergi duluan kan. Ini kan belum masuk trek nih. Kita dari awal tuh udah lari-lari, jadi itu kesalahannya di situ. Jadi kaki gue sakit banget. Sekarang gue istirahat di tengah-tengah tadi kan habis lewatin jalur pendaki. Di kaki Gunung Raja Basa memang banyak perkebunan dan persawahan, makanya sering banyak petani yang lewat jalur pendaki. Di jam 10 ini memang golden hour banget. Tapi jujur, kakiku yang sakit tadi malah semakin sakit di sini. Akhirnya ini adalah istirahat pertamaku di sini. Tadi ketemu anjing, kaget. Harus suara hahaha apa? Pas gue nengok anjing ternyata. Saya dan teman saya memutuskan untuk lanjutkan perjalanan demi melihat pemandangan yang indah dari puncak. Di sini banyak tanaman kopi. Gak jauh dari tanaman kopi saya melihat ada aliran air. Jadi saya memutuskan untuk cuci muka sebentar. Di titik ini jalan udah mulai gak enak. Gak ada lagi jalan yang disemen. Treknya jelek banget. Dan akhirnya kita tiba di pos 1. Sampai di pos 1. Di sini saya makan roti yang saya bawa dari rumah dan menyempatkan diri untuk mengisi air minum. Dan kita tiba di trek yang semua orang gak suka. Sebenarnya udah capek, tapi kita semangatin diri dengan lihat pemandangan yang indah ini. Saya berkali-kali hampir jatuh di trek yang ini. Memang securam itu. Dan di titik ini pun dada saya sudah mulai deg-degan dan napas mulai terengah-engah. Dan saya memutuskan lagi-lagi istirahat dan sekarang tiduran. Melihat kondisi saya seperti ini, apakah kalian tahu kelanjutannya? Gila, tadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini sebenarnya belum nyampe ya ke pos 2. Gue udah gak sanggup lagi karena jauh banget jaraknya, gak jelas.
Jadi baru pertama kali juga kan, jadi kayaknya gue memutuskan untuk turun lagi. Sorry banget nggak nyampe puncak. Dan yap, saya memutuskan untuk kembali turun demi keselamatan saya. Sebetulnya nggak lama lagi kita sampai pos 2, tapi nggak deh. Akhirnya gue pulang dengan tanpa membawa footage dari puncak dan foto di plat puncak itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah pernah coba. Tapi kita bentar lagi udah sampai ke tempat awal, titik awal kita nitip motor. Semoga motorku masih ada, karena tahu tadi nggak ada orang waktu dititipin. Ini udah rumah warga aja. Di sini banyak kadal guys, sama anjing. Tapi kalau anjing tuh biasanya untuk jagain petani itu kan. Nah itu anak anjing. Nih baru diomongin si anjing. Kalau kalian nanya, Gila, pusing gua. saya melihat anak sekolah udah pada pulang. Artinya sekarang sudah jam 12-an. Sampai di penitipan motor. Muka gue udah beda banget ya dari awal ya. Setelah motor diambil, saya pulang dan mampir beli bakso. My trip, my adventure. Kalau dibilang tanggung, ya memang tanggung. Tapi Raja Basa bukan tentang sampai, tapi tentang berani memulai dan tentang mengenal batas.